Cerita ini gue dapet dari teman gue, namanya Andrea. Hmm. By the way, Andrea ini nama aslinya ya. Tumben banget sih gue dapet cerita yang dia mau gitu, nggak disamarin nama aslinya. Oke. Jadi si Andrea ini pernah dibukain mata batinnya Moy, sama satu orang temennya yang indigo. Pertama kali Andrea dibukain mata batinnya tuh pas di SMP. Itu berarti tahun 2011. Dan kejadiannya tuh di gerejanya Andrea sendiri, yang mana ada di daerah Bintaro. Gerejanya Andrea tuh gereja 2 lantai. Tempat ibadahnya tuh di lantai 1, kayak aula, ruang terbuka. Ya kayak gereja pada umumnya, lu kebayang lah ya. Nah sedangkan di atasnya di lantai 2 itu kayak ruang-ruang kecil buat orang kerja gitu lah pokoknya. Orang-orang gerejanya buat ya kegiatan atau ada apa di situ. Nah kalau di Kristen itu sebelum hari Minggu ibadah, di hari Jumat atau Kamisnya itu ada persiapan. Dan Andrea tuh emang lagi ikut sekolah minggu. Jadi ya Andrea sama temen-temennya itu latihan musik di salah satu ruangan yang ada di lantai 2. Sekolah minggu tuh sekolah yang ada di gereja gitu, Bi? Setahu gue kayak gitu, Moy. Nah Andrea ini punya temen Moy, yang suka kesurupan. Dan temennya ini indigo. Kita samarin aja nama temennya ini Heidi ya. Heidi laki kan? Cewek. Oh, cewek. Nah di malam itu, habis mereka selesai kegiatan, itu sekitar jam 9 malam, si Heidi ini tiba-tiba aja ngisengin Andrea. Dia nanya, "Andre, lu mau tahu nggak caranya ngelihat hantu?" Terus Andrea nanya, "Hah? Emang kenapa? Lu bisa?" Dari situ Heidi langsung ngomong, "Oh, ya udah lu mau lihat ya berarti." Dari situ Heidi langsung pegang tangannya Andrea, dan gak lama kemudian Andrea tuh ngerasa merinding. Pas Andrea ngeliat ke jendela, karena dia kayak ngerasa ada sesuatu dari jendela, dia ngeliat ke arah jendela, Andrea tuh ngeliat ada kain putih terbang dari luar gereja Moy. Terus Andrea kaget. Terus dia tatap-tatapan ke Heidi, dan Heidi tuh kayak confirm gitu loh, senyum dan ngangguk ke Andrea, kayak seakan-akan iya, yang lo lihat tuh makhluk astral yang lagi lewat aja gitu. Nah di situ Andrea tuh langsung nangis Moy, karena ya dia cewek yang masih SMP dan dia bener-bener kaget gitu loh. Maksudnya dia gak nyangka ternyata ngelihat kain terbang tuh seserem itu gitu loh. Dari dia yang sebelumnya belum pernah ngelihat hal-hal mistis sama sekali. Tapi abis dia pegang sama Heidi langsung bisa ngeliat, Bi? Langsung bisa, Moy. Anjing. Dan akhirnya karena dia udah nangis-nangis, dia kayak teriak-teriak kayak, "Gue gak mau, please jangan bikin kayak gini," gitu. Akhirnya si Andrea ini tuh seakan-akan dia dibikin lupa kalau dia tuh pernah ngalamin kejadian itu, dan dia pernah dibukain mata batinnya. Dia kayak ngapus memori gitu, Bi? Semacam itu, Nah gue gak tahu tuh gimana caranya. Gila, gokil banget si Heidi. Nah sampai singkat cerita, 2 tahun kemudian itu Andrea udah SMA. Andrea tuh beneran lupa Moy, kalau dia tuh bisa ngelihat, dan dia bener-bener gak ingat kalau misalkan dia tuh pernah ngalamin hal itu, yang ngelihat kain terbang tadi. Dan untungnya gak tahu kenapa selama 2 tahun itu Andrea nih gak pernah ngelihat hal-hal aneh lagi. Nah Andrea tuh masih ikutan acara gereja ini, tapi latihannya tuh udah gak di lantai 2 gerejanya dia. Nah kali ini dia tuh latihan di salah satu rumah yang emang udah lama kosong. Dan emang rumah ini kayak semacam dijadiin tempat inventaris gereja lah gitu. Dan rumah ini tuh masih satu kompleks sama gerejanya juga, kayak cuman beda berapa ratus meter dari gereja lah, pokoknya deket gitu. Jadi mereka tuh persiapan acara sekolah minggu ini di rumah itu, yang mana rumahnya tuh karena udah lama kosong, sebenarnya berasa horor dan angker. Padahal sebelumnya pas rumah ini udah jadi milik gereja gitu ya, itu sempat didoain sama pendeta biar penunggunya tuh nggak gangguin lah. Dan di malam itu sebenarnya rame Moy. Ya Andrea sama teman-temannya tuh latihan musik sama si Heidi ini juga, yang emang ya mereka persiapan buat hari Minggu lah. Singkat cerita, kegiatan udah selesai, itu sekitar jam 10-an malam. Habis beres-beres semua barang-barang mereka, Andrea tuh langsung cepet-cepet keluar dari rumah itu. Bukan gara-gara dia takut, tapi Andrea tuh lapar banget di saat itu. Dia keluar dari pagar rumah dan dia nyari tukang nasi goreng keliling. Kenapa? Karena Andrea tuh udah sering makan nasi goreng ini, dan emang abang nasi gorengnya tuh tahu, oh ada anak-anak yang lagi persiapan nih di malam-malam, biasanya Kamis ataupun Jumat. Dan mungkin abangnya juga ngeh ya, latihannya udah gak di gereja tapi di rumah itu. Jadi ya emang abangnya tuh keliling-keliling, terus oh gue udah tahu nih bakal ada pelanggan di sini. Saking udah biasanya. Saking udah biasanya.
Dan waktu lari dari dalam rumah keluar, Andrea tuh udah ngedenger ada suara tek 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 abang nasi goreng ini. Tapi pas Andrea lari dan keluar dari pagar, ternyata nggak ada siapa-siapa, kosong aja di depan rumah. Padahal tadinya selain denger tek 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 tuh, dia juga ngedenger kayak ada suara motor dan ada suara orang lewat depan rumah. Nggak sepi lah, tapi tiba-tiba kosong aja gitu loh. Dan pas dia balik lagi mau masuk ke rumah, pas banget Andrea ngeliat di atas rumahnya itu atapnya segitiga gitu. Persis di paling atasnya, Andrea ngeliat buat pertama kali dalam hidupnya ada kuntilanak berdiri di atas atap itu. Berasa banget dong kagetnya. Kayak lu bayangin aja pas SMP Andrea ngeliat kain terbang aja dia nangis. Apalagi dia ngeliat kuntilanak sekarang gitu kan, berdiri persis di atas atap gitu loh. Andrea nangis kenceng banget sampai akhirnya teman-temannya dia tuh keluar. Dan Andrea langsung minta didoain buat mata batinnya itu ditutup saat itu juga. Dan untungnya kayak yang gue bilang ada Heidi kan di situ. Heidi yang ada di situ akhirnya udah dia bilang, oke, gue bisa berdoa, gue ngebuat biar lo nggak bisa ngeliat lagi. Tapi inget ya Andre, ini bakal sakit banget. Nah mungkin itu juga alasan kenapa dulu tuh si Heidi itu nggak nutup mata batinnya, tapi dia malah bikin Andrea lupa gitu ya, karena ini sakit banget gitu loh. Oh jadi dulu tuh nggak ditutup, cuma dibikin lupa. Betul. Udah tuh akhirnya mereka duduk kayak di pinggir jalan rumahnya itu, karena mereka takut banget buat masuk ke dalam, karena angker kan, yang gue bilang tadi. Udah tuh Andrea sama Heidi itu hadap-hadapan, dan mereka dikelilingin sama beberapa temennya. Terus Heidi ini bilang lagi, Dre, ini sakit banget, tahan aja ya. Terus Heidi tiba-tiba merem, kayak doa-doa gitu Nat, Muy. Terus gak lama setelah itu Heidi yang gemeter. Sambil megang tangannya Andrea, Heidi tuh kayak merinding, terus badannya geter gitu loh. Andrea tangannya tuh dipegang kenceng banget, tapi Andrea gak ngerasa sakit. Dia malah ngerasa tangannya Heidi tuh dingin banget. Terus Heidi ngomong, Dre, sakit gak? Kalau sakit bilang ya. Dan itu Heidi tuh ngomong nanya-nanya terus gitu loh, berkali-kali. Andrea bingung, dia tuh ngerasa sakit apaan, gue gak ngerasa apa-apaan gitu loh dalam hatinya dia. Tapi gak lama setelah itu Nat, Muy, Andrea langsung ngerasa kalau tulang belakangnya dia, di punggungnya, itu kayak dicubit. Jadi punggung lu tuh dicubit, tapi bagian tulangnya. Dan itu ngerasa sakit banget. Saking sakitnya Andrea langsung merem. Bener-bener dia juga ketakutan. Dan dia nyoba buat doa di situ. Dia doa. Tapi di dalam meremnya dia, yang tadinya dia dikelilingin sama teman-temannya, entah kenapa Andrea sambil merem tuh dia malah ngeliat di sekelilingnya dia itu bukan teman-temannya, tapi dia dikelilingin sama pocong, kuntilanak, dan makhluk-makhluk halus yang bajunya tuh bener-bener putih, lusuh, mukanya pada hancur, dan itu bener-bener banyak banget sampai puluhan. Dan Andrea ngerasa walaupun dia merem ya, tapi somehow dia bisa ngeliat di belakangnya dia itu ada satu makhluk, yaitu kuntilanak yang dia lihat di atas atap. Dan itu lagi narik tulang punggungnya si Andrea ini. Di situ Andrea balik, dia kayak ngadep ke depan tapi sambil merem, dan dia bener-bener megang tangannya Heidi kenceng banget karena dia takut banget di situ. Sambil dia terus doa. Dan gak lama setelah itu untungnya makhluk-makhluk ini dalam sekejap hilang gitu aja. Andrea dan temennya habis itu langsung lemes banget dan dibantuin sama teman-teman yang ada di sekeliling mereka. Dan ya untungnya semenjak itu Andrea gak pernah lagi sih ngelihat makhluk-makhluk halus ini. Gue masih penasaran sih Bi, setelah kejadian itu Heidi ngerasa apa, karena dia kan gemeteran segala macem. Maksudnya apa yang Heidi lakuin gitu loh, tau gak lo? Setelah itu setahu gue dari ceritanya Andrea, emang udah lemes aja sih. Dan untungnya ya mereka dibantuin lah. Tapi setelah itu gue gak pernah tahu sih, Andrea juga gak cerita kira-kira si Heidi ini apa yang terjadi sama dia gitu ya. Tapi gak ada yang aneh dari Heidi kan setelah kasarannya dia nutup mata batin Andrea ini? Sebenarnya kayak yang gue bilang sih Muy, tadi kan Andrea juga bilang kalau misalkan Heidi ini emang ya orang-orang udah tahu kalau dia tuh indigo dan sering kesurupan. Kayaknya udah biasa sih ya ngelihat Heidi kayak gitu, jadi ya udah maklum aja sih. Oke. Berarti maksud dari dia ngerasa sekelilingnya itu makhluk halus, Bi, itu salah satu step buat tutup mata batin atau gimana? Gue sih nangkepnya gitu juga ya Nat, karena gue gak kebayang sih, maksudnya lu ngerasa sakit tapi pas lu merem lu malah ngelihat makhluk-makhluk itu gitu loh. Itu yang gue juga gak bisa terlalu ngebayangin. Cuman kalau misalkan dipikir-pikir, gila juga lu sambil merem aja malah muncul si makhluk-makhluk itu di sekeliling lu gitu loh. Bahkan banyak banget.